Di bulan ini ya kita khususnya mempelajari 4 ritual keagamaan yang sering kita lihat ya diadakan oleh orang-orang dari kalangan Tionghoa. Sore ini kita akan berbicara tentang ramalan nasib. Ya, ini sesuatu hal yang sangat boleh dikatakan selalu ada ya di dalam masyarakat orang Tionghoa. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, upaya untuk meramal nasib itu memang sudah ada ya dalam budaya orang Tionghoa itu sejak masa yang sangat kuno sekali. Karena orang Tionghoa ini ya mereka tidak mengenal Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan yang jadi sumber harapan seperti yang kita miliki di dalam Tuhan Allah kita. Tapi semua orang selalu ingin tahu ya bagaimana masa depan mereka. Selalu ingin tahu apa yang akan terjadi. Jadi niat untuk mencari tahu yang mereka cari dari orang-orang atau tokoh-tokoh dan masyarakat mereka itu selalu ada, ingin meramal nasib. Ya, jadi hari ini saya mau perlihatkan ya sejumlah gambar yang menunjukkan ya sepanjang sejarah dari masa kuno sekali sampai masa yang sangat modern sekarang pun. Ya orang Tionghoa ini pergi meramal nasibnya. Lalu kita akan lihat kenapa meramal nasib ini salah. Kita lihat dari firman Tuhan, ya apa yang Tuhan katakan tentang larangan pergi meramal nasib itu. Ya, mari kita lihat. Saya ambil gambarnya banyak ya, sekitar 12 lembar dari internet. Ya, sangat menarik. Kamu lihat, sudah? Bisa kelihatan jelas? Ya. Nah ini tentu sebuah lukisan ya. Lukisan yang sudah sangat tua, menggambarkan pada masa dahulu. Ya mereka selalu pergi ya cari seorang yang lebih pintar. Ya dan mereka akan bertanya ya bagaimana masa depan mereka, bagaimana perjalanan mereka, bagaimana juga dengan rencana perkawinan mereka. Begitu banyak hal mereka akan tanyakan ya selanjutnya. Ya. Nah, ini gambarnya udah lebih real, ya ini foto. Nah, jadi biasanya ya di tepi jalan ya, dipasang sebuah meja dan orangnya akan duduk di situ dan mereka yang ingin tahu nasibnya itu akan datang dan bertanya. Lanjut lagi. Nah ini juga sama ya, lanjut. Nah, lanjut lagi. Nah ini udah modern. Tadi semua gambar sebelumnya itu, ya konteksnya itu kan masanya agak kuno dulu. Ya dari baju mereka kita bisa tahu itu masa yang sudah berlalu sekali. Tapi keinginan untuk mencari tahu nasibnya itu masih berlangsung sampai masa kita sekarang. Ya, masa yang sangat modern. Ini beberapa gambar saya ambil. Ya ada yang dari Taiwan, dari Hong Kong ya. Kita lihat lagi. Kamu ini kan sangat modern. Lanjutkan. Lanjut. Sampai di sini dulu. Nah sekarang bagi kita sudah ada satu gambaran ya.
tentang sebuah tradisi atau ritual di dalam budayanya orang Tionghoa. Nah, ini saya tunjukkan, karena sebagian kita mungkin tidak mengerti bagaimana itu situasi meramal nasib di kalangan orang Tionghoa. Ya selalu ya ada. Kadang-kadang di Batam ya, saya juga sering ketemu. Kadang-kadang di tempat makan, di kedai kopi, ada saja orang datang dan bertanya, mau ramal nasib tidak? Ya, pernah ketemu kan? Dia kelihatan seorang biasa, mungkin dia bawa satu ransel dari kain. Dia tanya, mau ramal nasib tidak? Biasanya lihat-lihat kamu dulu. Lalu dia tanya, mau ramal nasib tidak? Nah, bagaimana cara mereka meramal? Kalau kita pelajari, sesungguhnya ada banyak sekali metode atau teknik. Tapi yang sering dilakukan atau yang lebih umum, yaitu dengan mempelajari wajah kita dan mempelajari telapak tangan. Coba kasih gambarnya. Ya, nah itu muka kita itu dibagi ya dalam berbagai bahagian dan mereka punya buku panduan. Ya. Kalau bagian muka yang demikian, nah ini maksudnya kamu ke depan bagaimana. Dan mereka juga dengan melihat telapak tangan, ya mereka bisa meramal nasib. Teknik melihat muka itu bermacam-macam. Saya kasih salah satu contoh. Kadang-kadang mereka ingin membandingkan muka kamu itu dengan muka binatangmu. Ya. Dan kalau muka kamu seperti mirip dengan harimau, dia bilang kamu ini orangnya cerdas, ya punya ambisi, masa depan cerah. Ya kan? Nah, karena harimau kan garang gitu loh. Kadang-kadang mereka juga pakai teknik lain. Pokoknya dia mau melihat bagaimana warna muka kamu. Ya, muka yang agak gelap, nah, itu pertanda apa? Kedepannya bisa saja ada bahaya. Jadi kita dikasih tahu, ya, kamu itu harus hati-hati, ya. Ada hambatan-hambatan yang berbahaya dan itu harus bisa kamu lalui. Jadi dari mukanya, warna muka pun mereka merasa bisa mengetahui bagaimana masa depan kita. Telapak tangan itu juga satu petunjuk bagi mereka untuk meramal nasib kita. Ya, mereka melihat apakah tangan kita itu lebar. Lebar itu tangan yang akan membawa keberuntungan gitu loh. Ya, kamu ke depan bisa beruntung. Garis tangan kamu, umumnya orang tuh mempunyai garis tangan yang mirip-mirip, tapi ada orang agak berbeda. Ya, yang agak berbeda ini bisa baik, bisa buruk. Jadi dari telapak tangan pun mereka merasa ya bisa mengetahui apakah kita bisa jadi orang yang berhasil, ya. Apakah kita akan kaya, bisa sehat. Nah ini semua tema-tema utama mereka lah, kesehatan, kekayaan, status sosial. Nah, itu kata bisa dilihat dari telapak tangan kita. Jadi orang Tionghoa ini karena mereka tidak mengenal Tuhan yang hidup, yang benar, tidak mempunyai firman Tuhan untuk mengarahkan hidup mereka, tapi hatinya kan ingin tahu, ada khawatir tentang masa depan. Jadi pergi ke tukang ramal nasib ini untuk menanyakan bagaimana masa depan mereka. Nah, saudara-saudara, hal ini tidak boleh dianggap sepele. Karena apa? Karena orang yang pergi
Lalu apa yang dikatakan tentang dia, kalau itu menjadi kenyataan, nah itu bisa sangat mengikat dia seumur hidup gitu loh. Dia akan membuat dia itu yakin sekali bahwa meramal nasib itu benar. Nasibnya bisa ketahui. Saya tahu satu contoh. Gitu. Ada ibu-ibu muda itu. Dia pergi meramal nasib. Dan orang itu kasih tahu, kamu ini akan ditinggal suami, jadi janda. Nah, umur dia baru 20-an tahun itu. Dan memang berapa tahun kemudian suaminya meninggal. Itu sampai tua, dia itu percaya bahwa orang itu benar-benar bisa meramal nasib. Situasi dia barangkali kebetulan ya, kita tidak tahu. Tapi maksud saya adalah, orang yang pergi meramal nasib, kadang-kadang dia itu bisa sangat terikat oleh kepercayaan demikian. Kalau apa yang dikatakan itu terjadi. Walaupun sebenarnya sangat umum kan, kalau seorang anak gadis yang baru menikah, kita bilang kamu bisa jadi janda. Itu kan bisa saja terjadi. Betul tak? Bisa saja terjadi. Ya, bukan orangnya ahli sekali, bisa tahu masa depan. Bisa saja dia hanya sebut demikian, tapi kejadian gitu. Nah, dia itu mengikat sekali sampai tua itu. Percaya bahwa benar itu bisa itu. Nah, dalam masyarakat yang tidak mempunyai kebenaran, ya, tidak punya terang, hidupnya itu menjadi sangat terikat oleh berbagai takyul. Nah, kalau dari beberapa hal yang saya singgung tadi, kita melihat bahwa meramal nasib itu lebih banyak itu hanya takyur saja, ya. Dan kelihatannya tidak begitu ada kaitannya ya dengan kaitan langsung dengan dunia gelap. Tentulah semua praktek-praktek ini pasti dikaitkan ya dengan keyakinan ajaran Taoisme. Tapi kita tak begitu melihat ada hubungan langsung dengan dunia gelap. Ya, beda kalau orang Tionghoa yang terlibat dalam kegiatan memanggil arwah. Pernah tak? Itu minggu depan ya. Minggu depan kita akan bahas. Benar, karena saya tahu orang Tionghoa ada ritual demikian. Memanggil arwah keluarga yang baru meninggal. Nah, itu nampak sekali hubungannya dengan dunia gelap gitu. Tapi kalau melihat telapak tangan, melihat wajah, itu kelihatannya tidak langsung ada kaitannya. Dan di dalam kitab suci, kita juga melihat ayat-ayat yang berbicara tentang meramal ini. Ya, bahasa Indonesianya semua diterjemahkan dengan meramal. Tapi dalam bahasa Ibraninya, itu sesungguhnya adalah hal-hal yang berbeda. Ada yang melibatkan langsung dunia gelap, roh jahat dalam meramal nasib, tapi ada yang lebih seperti orang Tionghoa, ya, menggunakan tulang-tulang binatang atau melihat ke awan, ke langit, ya, untuk mencoba meramal nasib. Jadi saya mau ajak kita sekarang yang melihat dua ayat firman Tuhan, di dalamnya berbicara tentang meramal, tapi ada yang langsung berkaitan dengan dunia roh jahat, tapi ada yang lebih ya hanya menggunakan hal-hal atau benda-benda untuk mencoba menentukan apa yang akan terjadi di hari-hari akan datang. Nah, Imamat pasal 19 ayat 26. Imamat pasal 19 ini sesungguhnya berisikan sebuah daftar hal-hal yang Tuhan ingatkan orang Israel agar jangan mereka lakukan. Ya. Nah, di ayat ini dikatakan janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Ini berbicara tentang
hewan yang dimatikan tanpa mengeluarkan darahnya. Umpamanya dicekek, ya dipatahkan lehernya, dia mati kan? Tapi darahnya masih di dalam tubuh. Jadi dikatakan jangan kau makan sesuatu yang darahnya masih ada. Ya. Tapi yang mau kita bicara adalah janganlah kamu melakukan telah atau ramalan. Telaah atau ramalan ini dua hal yang berbeda, tapi sama-sama niatnya adalah untuk meramal, ya, untuk menyampaikan informasi tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Nah, jadi telaah, ya ini bahasa Ibrani-nya dan nakash. Artinya apa? Mereka itu akan menggunakan ular, ya. Nah, ular itu kan sering berdesis kan? Nah, jadi mereka akan mempelajari desis daripada ular itu dan memprediksi atau meramal sesuatu hal yang akan terjadi. Nah, itulah arti telaah di sini. Ya, sebuah cara memberitahukan kepada orang yang bertanya, memberikan jawaban dengan cara mempelajari desis daripada ular. Nah, tentu ini ular yang mereka pelihara, ya, menjadi sebuah alat yang bisa mereka gunakan, ya, untuk melakukan divinasi, ya, atau melakukan telaah. Kemudian kata yang berikutnya yang diterjemahkan sebagai ramalan ini sebuah kata Ibrani yaitu anan. Nah, anan ini adalah satu teknik memperhatikan gerakan awan di langit. Ya. Dan dari situ mereka mengaku, ya, bisa meramal, bisa memberitahu apa yang akan terjadi, sesuatu hal di masa depan. Dan Tuhan bilang, janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan ini. Nah, kita lihat di sini tidak ada kaitan langsung, ya, dengan dunia gelap, ya, karena mereka menggunakan ekor ular, mereka melihat ke langit. Tapi masalahnya apa? Kenapa Tuhan larang? Ya. Ular, awan, ini semua ada ciptaan Tuhan. Kenapa kita tidak bersandar kepada Tuhan untuk masa depan kita? Tapi kenapa kita malah pergi bertanya, ya, kepada alam atau sesuatu yang Tuhan ciptakan untuk mengetahui masa depan kita? Tuhan melarang karena ini adalah perilaku yang tidak beriman pada Tuhan, ya, tidak bersandar kepada Tuhan, tetapi malah bersandar kepada ciptaan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan melarang orang Israel, mereka jangan pergi melakukan telah atau ramalan. Masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menunjukkan kepada mereka apa yang akan mereka lalui, apa yang akan mereka alami. Dan kita tidak boleh pergi bertanya yang menggunakan ular atau memandang ke awan di langit. Firman Tuhan bukankah berkata kepada kita di Yeremia bahwa Tuhan mempunyai rencana damai sejahtera. Dia memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29:11. Tuhan mempunyai rencana damai sejahtera untuk kita. Hari depan kita adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi bersandar pada Tuhan. Kenapa kita khawatir tentang masa depan? Bersandar kepada Tuhan. Biar Tuhan memimpin kita dan memberikan kepada kita
masa depan yang penuh harapan ini. Nah, jadi Imamat di ayat ke-26, Tuhan melarang orang Israel, jangan kamu pergi telah gunakan seekor ular untuk mencari tahu. Jangan kamu pergi meramal yang menggunakan awan yang kasar untuk memprediksi apa yang akan kamu alami. Itu tidak boleh. Nah, kita tidak melihat kaitan langsung dengan dunia gelap. Tapi di bawahnya, di pasal yang sama, ayat 31, di situ juga berbicara tentang meramal, tetapi itu menggunakan kuasa gelap. Ya, ayat 31, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Ya, janganlah kamu mencari mereka, tak dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, di ayat ini Tuhan berbicara tentang orang yang ingin mencari tahu masa depan melalui dunia gelap. Ya. Jangan berpaling kepada arwah. Nah, ini masalah terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kalau kita membaca kata arwah, kita pasti mensosialisasikan atau mengasosiasikan, menghubungkan dia kepada roh orang mati. Nah, kita sebut arwah. Tapi sesungguhnya kata ini dalam bahasa Ibrani-nya adalah ob. Ini sesungguhnya berbicara tentang roh-roh jahat. Ya. Nah, jadi apa yang terjadi? Ada orang, dia akan menggunakan tulang dari burung, ya. Tulang burung itu akan dia gigit, kemudian dia bakal kemenyan, dan ketika asap kemenyan itu mulai naik, orang ini menjadi histeris. Dan disitulah dia mulai memberikan ramalannya. Ya. Jadi arwah ini adalah roh yang tidak kelihatan, yang memberikan informasi supernatural. Ya. Jadi firman Tuhan bilang kita jangan berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Jadi ini benar-benar berkaitan dengan dunia roh dari kegelapan. Ya, untuk mendapatkan suatu informasi apakah tentang masa lalu atau tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Tapi firman Tuhan bilang kita harus menjauhi hal-hal demikian. Jadi dalam kitab suci ada kata-kata yang memang berbeda, tapi semua diterjemahkan dengan istilah meramal. Ya. Dan ada yang berkaitan langsung dengan dunia roh jahat, ada juga yang tidak langsung, hanya berupa takyul, tapi semuanya itu Tuhan larang. Yang takyul itu karena apa? Karena kita tidak datang kepada Tuhan, tapi malah datang kepada dunia yang Dia ciptakan. Yang datang kepada roh peramal itu lebih buruk lagi. Karena bukan datang kepada Tuhan, tapi pergi ya kepada roh-roh yang menentang Tuhan. Jadi apapun juga tekniknya, apakah sekadar takyul atau berkata langsung dengan roh jahat, intinya kita tidak boleh mencari mereka untuk meramal nasib, untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Kita orang Kristen, apapun yang kita khawatirkan, kepada Tuhanlah kita harus datang. Ya, untuk bersandar, untuk memimpin, memohon pimpinan Tuhan. Maka kita akan mempunyai masa depan yang baik. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Ya, mari kita berdoa.
Tuhan Bapa Surgawi, bantulah semua orang yang beriman, dan kepadamu lah kami bersandar, dan kepada pimpinanmu lah kami akan ikut. Dan kami tidak akan pergi kepada peramal, apapun juga yang mereka lakukan. Bapa Surgawi, kiranya firman ini bisa menerangi kami menjauhi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.